Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Prastio dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang Cisco Packet Tracer, yaitu eh, project topologi akhir atau big topologi gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan project saya Java Final Topologi. Nah, di sini di part sebelumnya saya itu sudah membuat OSPF region 1, region 2, region 3, dan region 4. Lalu saya sudah membuat BGP dan saya sudah membuat NAT. NAT juga sudah saya buat. Nah, di part kali ini, di video kali ini, saya ingin membuat pada bagian Polinela, router GEW Polinela, dan server PAM. Ini saya buat sampai bawah. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa di sini routernya yang atas ini tidak aktif atau down gitu, karena itu mempengaruhi perangkat gitu, mempengaruhi Cisco itu sendiri. Jadi dia ngerutnya berat gitu karena banyak perangkat yang on. Nah, jadi alhasil saya patikan saja perangkat yang tidak dikonfigurasi gitu. Nah, sebabnya itu Cisco ini menjadi lebih ringan karena tidak sebanyak itu yang dikonfig gitu, atau yang berjalan di latar belakang gitulah istilahnya. Nah, oke, di sini. Nah, di sini saya menjelaskan kenapa yang router satu ini nggak saya config BGP sebelumnya. Jadi biar sekalian saya config sama yang bawah gitu. Nah, di sini itu coba kita buka di HCP DNS ini. Nah, IP-nya ini sudah ada ya. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi router. Oh, sebelumnya kita buat AS number-nya dulu di sini. AS number-nya 2222 2 3 4 5. Oke. Nah, ini jalurnya ini 11, yaitu yang di sini 12. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam router tengah ini aja. Ini gede benar. Enable config T. Nah, di sini kita OSPF. Nah, di sini kita mengkonfig BGP gitu. BGP yang menyalur ke kedua ini. Nah, di sini itu kita config yang namanya ini nyolok di G0/0. Kita kasih IP dulu, interface gigabit 0/0. IP address-nya ini 50.50.50.12.2 255.255.255.0 no shutdown. Kenapa 12.2? Karena yang di sini nanti saya kasih 12.1 gitu. Kita masuk lagi interface gigabit 0/1. IP address-nya 50.50.11.2 255.255.255.0 no shutdown. Nah, di sini itu kita langsung exit, kita route BGP. Number berapa? 2 2 3 4 5. Nah, 5. Habis itu BGP log network change. No synchronization. Nah, netboardnya berapa? Netboardnya 50.50.11.1. Yang mengarah ke sini kan 11.1. Ini di sini. Remote AS. Remote AS. AS numbernya
5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya itu sini ada yang arah 12. As number-nya jangan salah. Number yang sana itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada. Nah, selanjutnya udah. Oke, kita config yang di sini dulu. Kita amat ya. N config T interface gigabit 0/0 IP address-nya 50.50. Berapa itu? 11.1.255.255. Astagfirullah. Maaf. 255.0. No shutdown. Dah. Lalu kita masuk ke BGP. Router BGP numbernya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Lalu kita masuk ke dalam network-nya 50.50.11.2. Remote as-nya itu 2222245. Up. Selanjutnya itu kita sudah config yang ini. Kita config yang sebelah kanan, enable config T gigabit 0/0 interface gigabit 0/0 IP address-nya 50.50.12.1.255.255.255.0 no shutdown. Nah, lanjut kita masuk ke router BGP as number berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, network-nya 50.50.12.2.255.25. Remote as-nya as number-nya itu 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya networknya ini kan di router sini networknya berarti ada 10, 12, dan 8 gitu. Nah, 10, 12, dan 8. Oke. Nah, kan ini kan tadi kita udah kasih ospek BGP gitu. Nah, sekarang kita lanjutnya kita kasih network. Network 50.50. Berapa tuh? 12.0. Masnya 255, 255, 255, 0. Nah, yang 12 sudah, yang mengarah ke bawah ini udah. Lalu yang 10 udah. Lalu yang ke arah ke atas 8. Nah, yang 8 juga sudah. Do WR. Exit. Jangan lupa di WR. Nah, yang ini udah. Lalu kita di sini kita buat juga networknya 50.50.11.0. Apa masnya 255, 255, 255, 0. Nah, yang 11 sudah. Lalu yang ke 11 udah 9. Lalu yang ke 10. Nah kok 91. No. Maaf. 9 udah. Terus yang ke 10. Nah, ada. Do exit. Do WR. Nah, ini udah router ini. Selanjutnya kita ke tengah, dekat tengah ini.
Nah, itu kita kasih network juga. Nah, di router tengah itu kita kasih network yang atas. Oh, ya, network atas dulu. Networknya yang 12 dan 11. Berarti 50.50.11.0. Emasnya 255, 255, 255, 0. 11 udah, lalu ke 12. 12 udah. Lalu nah, ya ada yang kelupaan. Di sini itu kita kasih namanya IP root IP yang ke bawah yang G0/2 interface gigabit 0/2 IP address-nya. Jangan lupa. Oh iya, di sini kita kasih identitas dulu. Sini identitasnya punya saya ini 11.11.11.0 IP-nya ya. Ya, IP address berapa? 11.11.11.1. Jangan 11, 6 aja, 60 biar lebih menyala. Biar lebih menyala kita jangan 11. 11 nanti yang di bawah aja ada bagiannya. Ini 60 gitu ya. Nah, kita buka tadi 60 255 255 255 0. No sudah. Nah, yang router ini kan sudah kasih IP itu. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam router exit router BGP 2 3 5. Nah, di sini kita kasih networknya. Network yang ke arah bawah sini. Yaitu 60.60.60.0. Masnya 255 255 255 0. Nah, sudah. Exit the WR. Sudah. Ya. Sudah up. Nah, coba kita ini udah ada WR, coba kita ping dari bentar. Ya, coba kita ping dari sini ke sini. Successful. Coba dari sini ke sini. Pilot. In progress. Pilot. Nah, kenapa pilot di sini? Karena ini detiknya itu dia lambat gitu. Harusnya kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Detiknya cepat. Jadi dia ini ngeroutingnya juga lama. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita kasih dulu IP yang ini. IP server. Tadi kan di sini 1 2 3 4 5. Oke. Bentar ya Pak, ada yang manggil. Oke, kita lanjut kembali gitu. Nah, tadi ada yang manggil, di sini kita kasih IP-nya, yaitu IP-nya 50 titik 60 titik 60 titik
Tadi kan yang di sini 1 gitu, di sini 2. Subnet masa 255, 255, 255, 0. Default gateway-nya yang di sini tadi 60.60.60.1. Oke, sudah ini. Selanjutnya itu yang di jurnal. Desktop IP 60.60.60.3, 255, 255, 255, 0. Berapa ini? 60.60.60.1. Dan ini 4, 60.60.60.4, 255, 255, 255, 0, 60.60.60.1. Nah, yang bagian ini udah saatnya udah selesai, kita bisa print keluar. Nah, dikarenakan ini detiknya lama, itu kita save dulu. Nah, ini udah kita save, kita close, kita keluar, kita buka Cisco lagi. Caranya, kalau caranya yang biasa saya lakuin kayak gitu dia, kita save project kita, habis itu kita open lagi filenya. Jarcom, final project, tunggu. Nah, di sini udah. Nah, di sini itu hanya waktu yang bisa menentukan. Jadi, ini coba kita cepatkan. Pelan-pelan nyetinnya, jangan kebut-kebut. Nanti dia nge-crash close program. Nah, di sini detiknya udah lumayan cepat gitu. Tadi tuh lebih delay gitu, lebih delay gitu. Nah, coba ini kita ping di sini. Masih pilot gitu. Nah, udah successful. Coba yang di sini, coba kita ping ke sini. Successful. Dari sini ke sini coba. Pilot, coba kita hapus. Kita ping lagi dari sini yang ke sini coba. Pilot. Oke. Nah, successful. Jadi yang di sini sekarang udah bisa nyebrang keluar gitu. Tapi hanya waktu saja yang bisa menentukan gitu. Kapan dia bisa nyebrang karena dia servernya nih lagi routing. Nah, dari sini ke server sini itu udah bisa successful. Kok dari sini ke sini? Successful, udah bisa keluar dari router keluar, udah bisa. Ini ke sini coba. Udah bisa successful. Nah, jadi konfigurasi yang ini, yang area Polinela ini udah successful gitu ya. Coba sekali lagi yang dari jurnal itu ke sini coba. Nah, sudah successful ya dari jurnal. Oke. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi yang namanya bentar, kan tadi kan ini udah. Ini udah. Ini udah. Terus bentar. Sekarang kita nganu yang di RGW Polinela nih. Yang di sini yaitu aduh kemudian aja. Nah, di sini CLI enable config T itu kita masukkan IP yang di sini. Interface di sebelum masuk IP kita buat hostname dulu. Hostname-nya itu seperti ini, RGW Polinela. Kita buat hostname RGW Polinela.
kecil aja, Polinela. Nah, sudah. Selanjutnya itu kita masuk ke interface gigabit 0/0. Kita kasih IP yang di atas tadi, itu kan 60, terakhir tadi ini 4, ini 5 berarti. IP address 60 60.5 255.255.255.0 no shutdown. Nah, ini udah. Lalu kita kasih namanya. Nah, yang di arah ini kan itu dia outside tuh. Nah, jadi kita kasih yang namanya IP NAT outside. Nah, dan kita kasih ya. Lalu tuh kita config yang bawah. Sebelumnya itu di layar bawah ini itu saya salah menggunakan switch ya. Salah menggunakan switch. Di sini kita hapus. Switch-nya kita hapus. Nah, lalu kita gunakan yang 50. Nah, di sini bukan saya salah atau gimana gitu ya. Karena sebelumnya tuh saya menggunakan yang sama, switch-nya itu nggak bisa dia. Nggak bisa ya nggak bisa gitu lah. Saya coba yang ada gigabit, itu baru bisa dia. Nah, jadi itu kabelnya kita ambil dulu. Kita colok di sini. Kita colok sini. Colok sini. Nah, ini juga kita colok. Nah, sebelumnya kita hidupkan dulu switch-nya. Kita pasang istilahnya baterainya gitu. Nah, tadi itu bentar. Yang bagian bawah itu sepertinya menggunakan copper. Nah, sudah. Nah, di sini kan sudah hidup. Lalu kita buka ini, kita IP net outside. Ini yang ke atas kan udah. Lalu kita yang ke bawah. Interface gigabit 1/0/1. Oh, salah rupanya. Interface gigabit 0/1 IP address-nya. Nah, di sini saya membuat IP yang IP maksudnya networknya 11.11.11.0 yang saya mau gitu. IP address-nya 11.11.11.1. Nah, 255.255.255.0. No shutdown. Sudah down dia di sini. Lalu kan tadi di sini outside. Nah, pada yang bagian ini itu inside gitu. IP NAT inside. Nah, dah. Lalu kita beri seperti yang di NAT yang di sini, NAT overload yang di sini, sama config-nya sama yang di sini. Maaf.
sama seperti yang di sini, IP NAT inside, udah kan? Nah, IP NAT yang sebelumnya itu kita gunakan yaitu IP NAT inside source. Bentar. Oh, kita keluar dulu, exit. Nah, kita keluar dari 3 bit. IP NAT inside. Ah, oh, tadi kan benar-benar yang di sini IP NAT insert. Nah, yang sini IP NAT insert. Nah, selanjutnya itu kita kurang IP NAT insert source list 1 interface gigabit. Nah, gigabit yang ini yang jalur keluar 0/0 overload. Coba ini kita overload gitu. Selanjutnya itu udah, lalu kita buat yang namanya IP routing. Nah, lalu IP root yang 0.0.0.0.0.0 yang 60 yang di atas yang di sini. Jadi kalau misal dari paket dari sini itu dari sini gitu. Nunjukin arahnya di situ gitu. 60.60.60.1. Nah, selanjutnya itu IP root lagi hapus IP root itu IP root kita buat bentar, network 49 ini IP root networknya berapa, bentar kita lihat. Oke, 91 IP root 10. Nah, IP root 172.16.10.0 terus 255.255.255.255.0. Oh, nggak bisa ding. Nggak bisa ding. Salah. Kok 255 sih? Ini kita buatnya IP root 255 benar, 255. Oh, kurang 0, berarti ini pakai yang di bentar, 11 2. Nah, yang di sini. Jadi dari sini ngasih tau ke sini. Nah, lalu di sini ke sini gitu. Nah, sebelum itu kita kasih IP dulu yang di sini. No, kita kasih IP enable config T interface salah. Interface VLAN 1. Kita kasih IP di VLAN 1 itu 11.11, salah. IP address 11.11.11.2 tuh. Karena kan tadi di sini 1, di sini 2. 255 0 no shutdown. Nah, udah. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita kasih IP yang tadi yang di arah sini. Itu berapa tadi? 11.11.11.2. Nah, ini VLAN 1, selanjutnya itu kita beri di VLAN 20 gitu. Ini VLAN 20. Selanjutnya VLAN 30 juga jangan lupa, dan VLAN 40 yang terakhir.
Nah, jika sudah, itu kita kasih IP root yang keluar gitu. 0.0.0.0 terus berapa tadi? 11 yang di sini tadi. 11.11.11.2. Nah, sudah. Lalu kita buat akses list 1 permit 172.16.0. Ini network VLAN gitu. Network VLAN. Kenapa 0? Karena ini kan 10. Ini kita buat 0, networknya 0 gitu. 0. Nah, selanjutnya itu 0.0.0.255. Nah, terus kita buat akses list 1 permit itu buat network yang 60. Network yang 60 ini. Network yang 60. Nah, jadi 60.60.60.0 0.0.0.255. Benar? Benar. Nah, terus kita buat namanya kok 60 sih? Salah. Yang 11 ini, network 11. Kok malah nyebrangnya ke atas sih? Salah. Nah, terus akses list 1 permit berapa? 11.11.11.0 0.0.0.255. Nah, sudah. Lalu kita buat lagi satu lagi akses list 1 permit 172.16.0.0 yang IP bawah 0.0.255 dan 255. Nah, sudah. Itu kita do WR. Kita do WR yang router ini sudah. Lanjut kita ke small. Oh, belum. Aduh, ketinggalan kan. Nah, kita buat namanya Denny. Apa? Denny IP. Salah. IP access list extended. Nah, extended itu buat namanya kita ketik ini, kita blok buat ngeblok blok one to LAN. Masuk, kita buat Denny IP any itu network bawah, jadi nggak boleh keluar gitu, di blok gitu kalau keluar. 172.16.0.0 dan permit IP any exit do WR. Router ini sudah. Kita lanjut ke switch layer 3. Nah, kan kita tadi sudah membuat IP itu kan di sini. Selanjutnya itu kita buat namanya, nah, dari ini ke sini itu kita IP route dulu. Exit. Kita buat IP routing dulu biar enak. Nah, lalu kita buat dari yang ini, dan ini
itu kita buat mode terang gitu, mode terang. Langsung saja IP range berapa? G0 IP range G1 0/1 sampai 5. Astagfirullah, interface-nya hilang. Interface rank. Maaf. Nah, sudah. Lalu kita sweet spot mode terang. Nah, sudah kita buat mode terang. Selanjutnya itu kita buat namanya exit. Kita buat VLAN 10, 20, dan 4 sampai 40 gitu ya. Interface VLAN 10. VLAN 10 ya. Sama aja sih, nggak spasi. Juga kita kasih IP address-nya buat default gateway. Buat default gateway di VLAN 10, 20, 30, dan 40. Default gateway di sini. Yaitu default gateway 172.15.10.1 kan default gateway. Terus 255, 255, 255, 0. No shutdown. Nah, ada. Selanjutnya itu kita buat lagi namanya interface VLAN 20. IP address-nya 21.72.16.20 20.1 255 255 255 0. Benar. No shutdown. Nah, ada. Kita buat interface VLAN 30 selanjutnya. Ada. IP address-nya 172.16.30.1 255 255 255 0. Sudah. Kita buat lagi interface VLAN 40. Nah, IP address-nya yaitu 172.16.30.1. 40. 40.1 255 255 255 0. Sudah. Nah, jika sudah, itu kita buat IP helper address. Oke, kita masuk ke dari VLAN 10 dulu. VLAN 10. IP helper address. Nah, IP helper address itu yang ke arah bentar. Ke arah IP helper address itu adalah IP yang berada di DHCP. Ini bukan DNS ya. Ini salah typo saya terus sana. DHCP. Yang ada di DHCP ini. Selanjutnya kita kasih sebelum kita kasih IP helper, alangkah baiknya kita kasih IP dulu di DHCP ini. Sebentar, ini tadi kan 11.1, 11.2, berarti ini 11.3 IP helper ini. Atau IP DHCP. 11.11.11.3 255 255 255 0. Default gateway-nya yaitu 2, bukan yang 1. 11.11.11.11.2. Ini udah. Stop IP
Tadi itu 3, ini berarti 4. 255, 255, 255, 0. Default gateway-nya 2. Nah, ini udah 4. Lanjut ini yang sebelah, 4, ini 5. 255, 255, 255, 0. 2, 3, 4, 5. Iya benar 5. Lalu yang syslog 11. Tadi itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti syslognya 6. 11.11.11.6. 255, 255, 255, 0. 2, 3, 4, 5, 6. Benar 6. Berarti yang ini 7. 11.11.11.7. 255, 255, 255, 0. Ini 2. Oke. Nah, balik lagi kita ke multi switch layer 3 ini. Nah, kita masukkan IP helpernya di dalam VLAN 10. Itu berapa tadi? IP DNS tadi ini. DHCP-nya 11.3. 11.11.11.3. Nah, udah. Lalu kita masuk ke interface VLAN 20. Kita masukkan IP helper juga 11.11.11.3. Kita masuk ke VLAN 30, kan 20, 30. IP helper 11.11.11.3. Interface VLAN 40. IP helper 11.11.11.3. Sudah. Selanjutnya kita cek OBS dulu, masih merekam enggak ya. Oh, di sini masih merekam dan suara saya masih terdengar, merekam suara. Nah, selanjutnya itu kita execute, kita kasih IP route untuk jalur yang ke atas. Jalur yang ke atas itu jalur 1. Itu 11.1 maksudnya. 0.0.0.0, 0.0.0.0. Habis itu 11.11.11.1. Nah, sudah. Lalu WR. Nah, ini itu udah. Selanjutnya itu kita config yang root switch bawah ini. Dan okay. Nah, yang di bawah ini itu kita buat namanya kita sweet spot mode terang dulu yang ini sini, sweet spot mode terang. Nah, itu kita sweet spot mode terang, interface gigabit 0/1, ya kan? Sweet spot mode terang. Sudah. Nah, di sini saya ingin membagi chip dulu. Nah, sini saya ingin membagi VLAN yaitu sebelum dibagi karena kan ini kemarin kita nyoloknya. Nah, di sini saya jelasin dulu. Di sini saya ingin membagi VLAN yaitu di sini kan ada fast Ethernet nih, ada banyak nih fast Ethernet. Nah, di sini saya maunya fast Ethernet 1 sampai 5 itu VLAN 10. Fast Ethernet 6 sampai 10 itu VLAN 20. Fast Ethernet 11 sampai 15 itu VLAN 30 dan fast Ethernet 16 sampai 20 itu itu VLAN 40. Jadi di sini kita
Jangan. Kita putuskan saja kabelnya itu. Oke. Yang di sini juga sekalian nanti kita putuskan saja. Oke. Nah, jika sudah, itu kita buat. Oh, kita config aja dulu. Kita config itu interface gigabit berapa? Pas Ethernet. Rank aja ding biar langsung semua. Rank pas Ethernet 0/1 sampai 5. Nah, kita buat mode akses terlebih dahulu. Sweet spot mode akses. Sweet spot akses VLAN 10. Ini kita buat VLAN 10. VLAN 10 dari pas Ethernet 01 sampai 05 itu VLAN 10. Nah, sini karena kita belum buat VLAN-nya, dia otomatis kebuat. Jadi akses VLAN does to exist, rating VLAN 10. Jadi dia otomatis buat VLAN 10 gitu. Nah, nggak apa-apa, bisa aja langsung ditombor gitu ya. Kita langsung. Nah, selanjutnya interface rank pas Ethernet 06 sekarang 06 sampai 10. 06 sampai 10 ini VLAN 20 ya. Ya, VLAN 20. Nah, di sini kita sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 20. Nah, dia otomatis ngebuat karena belum kita buat, jadi dia otomatis printing VLAN 20 gitu. Interface rank pas Ethernet 0 slash berapa? Dari 6 sampai 10 sudah, dari 11 sampai 15. Ya, lalu kita sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN ini kan 20 udah 30. Interface rank pas Ethernet 0 slash 11 udah sampai 15, berarti 16 sampai 20. Sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 40 ya, 40 down. Nah, itu sudah, lalu itu kita exit DWR. Nah, di sini kita colokkan saja. Pas Ethernet 1 itu kan VLAN 10, ini VLAN 10. Ini ada juga lah biarin. Ini kita colok di pas Ethernet 2. Buat ini VLAN 10, 20, 30, 40 gitu ya. Ini kita taruh di tadi itu 6 Ethernet. Ini kita colok di 7, berarti 7 VLAN 2. Ini kita taruh di 6 sampai 10, 11. Ini berarti 11, berarti 12. Terus sampai berapa? 11 sampai 15, jadi 16. 17 berarti 17. Nah, selanjutnya itu jika sudah, nah kita buka
DHCP itu kita buat di service, kita buat DHCP VLAN-nya. Ini kita aktifkan. Nah, di sini kita buat namanya yaitu server pool ini adalah namanya VLAN 10 gitu ya. Nah, server pool ini VLAN kita buat. Nah, di sini saya mau dari VLAN VLAN 10 sama 20 itu pakai server DNS server public 1 dan VLAN 3040 itu menggunakan DNS server public 2. Nah, kita buka. Kita onin kan udah on, kita buat namanya VLAN 10. Default gateway-nya itu berarti 172.16 default gateway-nya, benar. DNS-nya itu kita pakai DNS public 1. Public 1 saya itu nah 17.202 17.202. 17 172.17.200.2. Startnya itu dari 172.16.10.0 gitu. Dua lima lima nol. Nah, ini ada 246. Nah, lalu ini VLAN 10 udah kita add VLAN 10. Selanjutnya itu kita ganti jadi namanya VLAN 20. Nah, ini ujungnya kita kasih PT 20. Ini tetap sama. Ini kita ganti 20. Sama. Add. Nah, VLAN 20 udah. Nah, tadi kan saya bilang VLAN 30 dan 40 itu menggunakan server public 2. Kita lihat dulu. Public 2 saya ini berapa VLAN-nya? 102. Oke. VLAN 30. Ini kita ubah jadi namanya 102 30. Save. Udah. Dan kita buat satu lagi yang namanya VLAN 40 gitu. Sudah, di sini 4 VLAN sudah di DHCP kan, dibuat DHCP gitu. Oke. Selanjutnya itu kita coba cek di sini PC desktop IP. Nah, ini masih static. Kita cek request IP address. Nah, ini dapat IP VLAN 10 gitu. Kenapa 10? Karena dia kan 172.16.0.10.2. Kita cek di sini. Nah, VLAN 10 172.16.10.2. DNS yang menggunakan DNS server public 1. Nah, tuh. Selanjutnya coba kita cek di laptop yang ini. Masih static, kita ubah cek. Mana tadi laptop? Nah, di sini itu kebuat namanya VLAN 20 ya. 172.16.20.2.
Default gateway-nya 20.1 dan DNS servernya menggunakan DNS public 1. DNS public 1. Oke, yang ini udah bisa. Dan yang PC desktop IP ini dia DHCP yang bilang 30 ini. Nah, 30 ya. 30.2. Oke, bisa. Selanjutnya yang laptop ini. Tunggu. Pilot 40. Coba kita cek 40. Ini ada yang salah nggak di sini? Switchport model lens. Oke, bisa. Up. Terus coba tercek di sini. Aku bisa. Coba di sini. DN DHCP. Oh ya, di sini ada yang kesalahan ya. 40. Habis itu kita save. Ada kan 10, 20, 30, 40. Kita cek lagi. Nah, udah dapet nih ya IP VLAN 40. Selanjutnya itu kita ini home router ini kita patikan dulu. Caranya dia biar nggak banyak gitu SSID-nya. Nah, itu udah mati. Coba kita buka yang ini. Enable dengan D, DHCP, DHCP, habis itu wireless, atau wireless, namanya default. Oke, coba kita buka laptop. Nah, ini yang wireless yang ini. Lalu kita ke desktop. Oh, WPT deh. Terus kita hidupkan. Nah, sini connect ya ke PC. Connect. Laptop ini connect ya. Udah ada internet tuh. Connected. Di default namanya. Atau bisa kita ganti namanya. Coba kita ganti ya namanya. Jelas. Ini kita ganti namanya. Transport apa ya? Mahasiswa, mahasiswa. Mahasiswa. Channelnya juga kita udah habis itu security. Nah, kita
Mas, buat nge-save-nya ini di mana ya? Harusnya ada buat nge-save dia. Harusnya ini bisa di-save sama mahasiswa. Nah, ini bisa passwordnya bisa kita kasih password gitu. WPA2 bisa, personal bisa, enterprise bisa, WPA2 fresh bisa, WPA2 personal juga bisa. Ini kita kasih passwordnya bisa, kita disable aja. Nah, harusnya tuh dia bisa di ini, apa namanya, bisa di save. Cuman save-nya nggak tahu di mana ya. Oh, di save deh, save setting di bawah. Ternyata di bawah, maaf, maaf. Mahasiswa. Nah, buat nyambung sini dia. Nah, kita cek VCA, connect, refresh. Oh, banyak beneran hidup ya. Nah, ini mahasiswa ya. Kita connect. Nah, dia connect kan ke mahasiswa. Nah, dia tadi itu kenapa dia banyak udah bisa ya, udah bisa. Karena yang sebelah sini nih hidup semua nih. 1, 2, 3, 4, 5 hidup semua komputernya. Gitu. Coba kita buat lagi yang di sini. Kita hidupkan dulu. Bisa kita config. UI. Ini GUI-nya itu dosen ya. With dosen kita taruh di wireless. Nah, ini kita ganti namanya dosen. Save setting. Kok naik nggak bisa sih. Nah, terus wireless security, kita kasih security-nya dosen WPA2 personal aja. Ini kita sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save setting. Oke. Nama dosen sandinya 1 sampai 8. Oke. Kita hidupkan laptop yang ini, kita zoom in, kita patiin, kita copot dulu kabelannya, port LAN-nya, kita colokkan yang port ini. Nah, lalu kita hidupkan dan kita masuk ke desktop, kita masuk ke PC, wireless PC, kita connect. Itu kita tunggu. Kita cari yang namanya dosen. Nah, ini dosen. Kita connect. Nah, ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Nah, udah connect nih. Udah bisa connect. Nah, dosen, IP-nya dosen. Gitu. Kita ke sini, kita hidupkan. Nah, terus yang ini juga kita hidupkan lagi. Ini kan, nanti ini kan dosen gedung X gitu ya. Ini gedung Z, nanti saya buat namanya mahasiswa gedung Z gitu. Oke, kita buka GUI yang sini. Ini yang bilang 3 ini staff wireless, kita cari yang di sini staff. Nah, staff enable, kita save setting.
terus kita wireless security, WPA 2 personal aja. Sandinya itu apa ya? 1 PN apa aja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save, setting, stop. Dan stop. Kita buka di laptop itu, kita patiin dulu laptopnya, taruh sini. Nah, selanjutnya kita hidupkan, masuk ke desktop, isi wireless gitu ya. Kita cari namanya staff. Nah, ini staff nih, udah nih staff. Connect. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Nah, disconnect dia ke staff gitu. Nah, udah connect kan ke staff. Nah, selanjutnya yang ini itu tamu. Tamu itu nggak usah kita ganti sandi lah ya. Wireless namanya ini kita buat namanya tamu. Tamu aja tamu. Tuh. Kamu mau kita kasih sandi nggak? Kasihlah dia biar bingung aja. Sandi-sandi receh aja, sandi-sandi receh apa ya? Admin 123 kayak sandi ketahanan, sandi apa buat data nasional gitu. Apa namanya? Admin 123 456 admin 1 2 3 4 5 6 7 8 pas 8 admin 123. Oke, sudah. Itu kan password yang sangat amat kuat gitu, dipakai oleh pemerintahan juga gitu. Nah, kita hidupkan desktop, kita masuk ke PC, connect, kita cari namanya tamu. Oke, tamu, ya ada nih tamu, connect, passwordnya admin tuh 23, connect. Oke, sudah connect di terhadap tamu. Nah, selanjutnya itu kita config lagi yang di bagian root switch, apa namanya, switch yang kanan ya, switch yang kanan. Oke, sebelum itu kita cek dulu OBS-nya masih masih kok. Nah, kita config ini config benar ya. Enable config terus kita buat hmm, waduh. Nah, kita buat namanya, kita mau diterang dulu yang ke atas ya. Ini aduh, interface gigabit 0/1 sweet spot mode terang sudah, dan interface. Nah, kita buat range lagi seperti yang di kiri, fast ethernet 0/1 sampai 5. Itu kita buat sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 10. Nah, VLAN 10 udah 0 sampai 5 benar. Nah, lalu kita interface rank fast ethernet 0 berapa, 6 sampai 10 ya. 5 ding, banyak amat. 6 1 sampai 5 kan, 1 sampai 5 ya, 6 sampai 10 benar kok. Nah, itu kita sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN. Ya, di sini izin minum ya Pak, aus dulu. Alhamdulillah. Kita buat interface
range fast Ethernet 0 slash enggak 0, apa namanya, 11 sampai 15 sih fast Ethernet, apa sih, 0 11 sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 30, interface range fast Ethernet 0/16 sampai 20. Kita buat namanya sweet spot mode akses, sweet spot akses VLAN 30 40. Nah, exit go ahead. Nah, ini udah. Lalu kita buat yang kita sambung kabel dulu. Komputer internet. Sambung lagi satunya itu di pas Ethernet 02, yaitu di PC di mana ya? Di PC. Nah, selanjutnya itu di VLAN 20 itu 6 komputer. Terus kita taruh di mana namanya? 6 habis itu 7. Ini kita taruh di yang ini aja lah, yang deket. Nah, terus habis 6 6 6 sampai 10 jadi 11. Ini 11 11. Nah, ini 11 jadi 12 gitu. Ini kita taruh di mana ya? PC ya, PC. Nah, berarti satu lagi itu di 16. Terus ini kita taruh di 17. Taruh di sini lah, nanti kita aja. Nah, kita cek IP-nya DHCP enggak? Desktop IP DHCP request IP address. Nah, sekarang dia 172.16.10.4. Kita cek di sini. 20.5. Oh iya, di sini belum kita cek ya tadi ya. Nah, tunggu ya di sini. Oh, 0.5 dah. Nah, ini titik 20.5. Terus yang sini DHCP. Nah, 30.5 ada kan? Yang ini 40.5 di sini. Oke, sukses. Nah, selanjutnya itu kita buat namanya ini mahasiswa ya. Ya, ya, ya mahasiswa. Kita GUI wireless mahasiswa gedung apa ini? Gedung apa ini? Z. Z. Oke, enggak tuh. Coba ingin kita connectin. Tapi dulu jangan lupa kita buang dulu dan kita hidupkan desktop PC wireless. Kita cari mahasiswa gedung Z. Nah, ini ada nih. Kita connect, sudah connect ya. Selanjutnya di sini kita buat tamu, dosen. Dosen gedung Z.
habis itu ke security, wireless security, personal, samain aja lah 1 2 3 4 5 itu 8. Dan cek, kita buka di sini, kita patiin dulu laptopnya. Hidupin dulu dong, hidupin apa masih dosen kok ada, sabar dosen gedung Z ada. Ini mau nyambung kemana juga. Nah ini dia dosen gedung Z tuh 2 3 4 5 6 7 8 connect, harusnya dia sudah connect. Nah ada connect ya. Lanjutnya di sini itu staff Wi gedung Z, wireless security ini personal aja, enterprise personal aja lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 save, kita buka yang ini, matiin dulu, kita hidupkan, buka desktop, kita buka PC. Nah tadi staff wireless, oh belum save, ini kan staff kan belum save. Staff gedung Z, wireless security udah ada. Refresh dulu. Nah, staff gedung Z kita connect. Satunya itu 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 5 6 7 8. Udah connect. Selanjutnya satu lagi. Sini Bui wireless. Kita kasih nama tamu gedung Z. Save dulu jangan lupa. Save kita config kan di save. Wirelessnya kita WPA2 aja. Admin 223. Oke, sudah di save, lalu kita buka laptop, kita buka sebelum buka desktop kita ganti dulu ini ya. Kita buka desktop, kita buka PC, kita connect tamu gedung Z, refresh. Itu 2 3 4 5 6 7 8.
Nah, di sini saya jelaskan kenapa banyak default ini. Karena itu di home router atau access point gitu. Nah, di wireless ini dia enable nih channel 5 GHz dan 5 GHz 1 itu enable. Nah, itu kalau kita disable, ini kita disable, ini kita disable gitu ya. Kita save, kita buka yang sini juga. Jadi kita wireless, itu kita buka. Tadi kan banyak ya defaultnya ya. Coba ini kita save, habis itu kita save. Ini juga coba kita patiin juga biar nggak banyak numpuk dari situ. Dan security wireless. Nah, 5 GHz 1 dan 2 ini kita patiin. Kita mati. Yang ini coba wireless. Nah, ini kita patiin. Ya kalau mau dihidupin juga bisa. Cuman ya numpuk dia banyak SSID gitu. Nah, ini juga bisa kita patiin juga lah. Sama, sama ini juga. Save. Ini juga satu lagi, dua lagi, tiga lagi deh. Wireless. Oh, yang disable deh ya. Oh, yang disable. Maaf, salah ya tadi. Coba kita cek, kayaknya masih banyak gitu ya. Coba yang sini kita disable gitu. Iya, disable, bukan enable. Ini kita disable. Set disable itu dipatiin gitu ya. Ini kita patiin. Mana tadi wireless? Terus disable kok. Yang di disable-nya itu sih mahal. Coba kita ini juga disable. Kayaknya wireless disable. Coba kita cek, harusnya nggak seberapa banyak gitu. Harusnya cuma ada 4 gitu ya. Nah, udah tuh. Udah nggak ada deh malah. Udah bisa deh. Jadi disable aja bisa di SS. Nah, di sini ada ilmu baru nih. Kalau yang tadi, ini kan udah nggak ada nih. Default-defaultnya udah kelihatan ya. Yang sebelah sini kan kita patiin gitu. Kita patiin gitu ya. Nah, di sebelah sini, tadi itu ini kita hilangkan nama SSID-nya. Nah, ini kita, ini disable nih. Ini disable. Nah, mana yang kita hilangkan tadi ya? Nah, ini kan masih hidup nih, auto nih. Nah, ini nama SSID-nya yang kita hilangkan. Ini kan masih hidup. Nih, kalau kita enable, muncul dia. Nih, kita cek nih, bisa kita cek nih. Bisa kita cek. Kita cek dari sini. Ada nih default. Tadi kan nggak ada kan bersih gitu ya. Harusnya ada muncul satu SSID namanya default. Tuh, muncul kan satu SSID namanya default. Ya, itu namanya di hide gitulah. Hmm, istilahnya SSID-nya tuh di hide dengan cara tertentu dia bisa connect gitu. Nah, kalau ini benar-benar dipatiin nih. Kalau yang ini benar-benar dipatiin. Kalau yang tadi ini benar-benar di hide gitu, benar di hide. Dia nggak akan muncul dia di tampilan eh, settingan WiFi kita gitu. Nah, pokoknya ya kan di HP ini kan kelihatan ya kan SSID-nya apa, namanya apa gitu ya. Nah, dia kalau di hide itu nggak kelihatan. Jadi dengan cara tertentu itu baru bisa dikonekin ke SSID tersebut gitu. Kita matiin aja, save.
lagi. Ini kok nggak nyambung? Security disable, udah disable, yang auto disable. Kok ini belum nyambung? Oh, belum disambung. Ini tamu gedung Z. Nah, ini cukup buat itu. Nah, ada nyambung ya. Nah, jadi cukup sekian praktek hands-on part berapa ini ya? Lupa. Ya, part segitulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti yang bagian sini itu di part selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.